Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Islam. Langsung saja. Uang secara bahasa berasal dari kata sankesta keuangan, yang berarti alat tukar atau alat pembayaran. Secara istilah, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa, pelunasan utang, serta sebagai alat pemindahan kekayaan. Dalam pengertian sederhana, uang juga merupakan standar pengukur nilai sah dan dikeluarkan serta dijamin oleh pemerintah suatu negara. Dalam ilmu ekonomi modern, uang bukan hanya benda fisik seperti koin dan kertas, tetapi juga mencakup bentuk non-tunai atau digital seperti saldo di rekening bank. Uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Para ahli juga memberikan beragam definisi mengenai uang. Paul Assumption menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum dalam pembayaran barang dan jasa serta pelunasan utang. Mankiw mendefinisikan uang sebagai persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk transaksi. Albert Gaylord Hart menyebut uang sebagai kekayaan yang dimiliki untuk melunasi utang. A.S. Pigow menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar. Dengan demikian, uang mencakup berbagai bentuk dan peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, baik sebagai alat pertukaran maupun sebagai penyimpanan dan mengukur nilai. Jenis uang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan lembaga penerbit, bahan pembuatannya, nilai, dan bentuk penggunaannya. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Berdasarkan lembaga penerbit, uang kartal, uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral di Indonesia, Bank Indonesia, dalam bentuk uang, kertas, dan logam, yang berlaku sebagai alat pembayaran sah untuk transaksi sehari-hari. Uang giral, uang dalam bentuk simpanan di bank umum seperti cek giro dan saldo tabungan, digunakan untuk transaksi non-tunai, biasanya dalam jumlah besar. Uang quasi money merupakan instrumen keuangan seperti deposito berjangka atau tabungan berjangka yang mudah dicairkan namun tidak dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran. 2. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang logam terbuat dari logam seperti emas, perak, aluminium, nikel, atau tembaga. Biasanya digunakan untuk transaksi bernominal kecil. Uang kertas dibuat dari kertas khusus yang kuat dan tahan lama, digunakan untuk nilai nominal yang lebih besar, ringan, dan mudah dibawa. Uang elektronik e-money disimpan dalam perangkat elektronik seperti kartu debit, aplikasi mobile banking, dan dompet digital, misalnya OVO, GoPay, dan lain-lain. 3. Berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh full body money, nilai intrinsiknya, nilai bahan pembuatannya sama dengan nilai nominal seperti koin emas atau perak. Pada zaman dahulu, uang tidak bernilai penuh
Token money nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai bahan pembuatannya. Contoh adalah uang kertas masa kini yang nilai cetaknya lebih rendah daripada nilai yang tertera. Fungsi uang. Fungsi asli primer sebagai alat tukar medium of exchange. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang sah untuk menggantikan sistem barter. Dengan adanya uang, proses jual beli menjadi lebih praktis, efisien, dan tidak memerlukan kesepakatan tukar menukar barang. Barang secara langsung sebagai satuan hitung, unit of account. Uang digunakan untuk mengukur dan menentukan nilai barang atau jasa. Fungsi ini memudahkan perbandingan harga, perhitungan kekayaan uang, serta membuat sistem ekonomi menjadi lebih teratur. Sebagai penyimpan nilai store of value, uang memiliki kemampuan untuk menyimpan daya beli dari waktu ke waktu. Artinya uang bisa disimpan hari ini dan digunakan di masa depan tanpa kehilangan nilai secara signifikan selama inflasi terkendali. B. Fungsi turunan sekunder sebagai alat pembayaran yang sah. Uang digunakan untuk membayar berbagai kewajiban seperti gaji, tagihan, cicilan, pajak, dan utang. Utang mempermudah penyelesaian transaksi dalam bentuk kewajiban tertunda. Sebagai alat penyimpanan atau penimbun kekayaan, uang dapat ditabung atau diinvestasikan menjadikan alat untuk menyimpan kekayaan yang dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sebagai alat pemindah kekayaan, uang memudahkan pemindahan nilai kekayaan antar individu atau identitas. Misalnya membeli aset seperti tanah, rumah, atau emas tanpa harus membawa barang secara fisik. Sebagai pendorong kegiatan ekonomi, uang menjadi pemicu aktivitas ekonomi seperti investasi, produksi, dan komunikasi. Dengan adanya peredaran uang, lapangan kerja terbuka, usaha bertumbuh, dan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Sebagai penunjuk harga pristek, uang memungkinkan setiap barang dan jasa diberi label harga yang jelas. Ini membantu konsumen dan produsen membuat keputusan ekonomi berdasarkan nilai yang tertera. Nilai tukar exchange rate. Nilai tukar adalah harga atau rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yang menunjukkan bahwa banyak mata uang asing yang dapat diperoleh dengan satu unit mata uang domestik. Misalnya, jika 1 US dollar hasilnya itu 16.250, maka nilai tukar dolar terhadap rupiah adalah 16.290. Nilai tukar yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi internasional karena mempengaruhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.